selamat sore saudara semua. Selamat berjumpa kembali di channel Parkirans. Tentunya dalam acara Parkir Oto Sunday. Ya, sore hari ini channel Parkirans sudah bersama dengan Pak Angki Nait. Selamat sore Pak Angki. Selamat sore juga Pak Doni dan Pak Franky. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bincang-bincang lagi di Parkirans. Baik. Mohon maaf beberapa waktu ini kita Memang terhambat karena memang saya sakit, saudara. Saya sakit. dan kesibukan cuaca juga. Iya, cuaca, Jadi, kesibukan dan lain sebagainya. Iya. Tapi Terima puji kasih, Tuhan Pak kita bisa Angki. berjumpa. Sudah ada di channel Parkirans. Buat saudara semua, Beta dan Om Franky dan Pak Angki ini ketong sudah sepakat, Om Franky, sepakat bahwa kalau Pak Angki sana sibuk itu setiap 2 minggu sekali. Kalau bisa Pak Angki sana sibuk, Pak Angki ada di channel Parkirans untuk sharing, untuk bagi berkat firman Tuhan untuk ketong semua teman-teman channel Parkiran dengan topik yang tidak viral. dengan topik yang tidak viral. Tapi nanti viral. Aduh. Oke. Terima kasih banyak. Om Franky, bagaimana? Iya, Aman kok Pak? aman. Aman. Ah, Nah, sudah ada Pak Angki nih. Ini sore keteng mau bagikan apa nih yang Ini bahas apa nih? Kayaknya seru nih. menarik Apalagi untuk- kalau tertunda begini pasti. iya. Ya, Ini ada sesuatu Wah, yang penting. kayaknya yang harus ada dibahas. sesuatu yang harus dibahas karena topik ini sebenarnya orang bilang tidak hangat. Tetapi kalau kita bahas hari ini kita harus kasih hangat. Oke. Tidak hangat tapi panas atau bagaimana? Ya, pokoknya sore ini kita harus kita harus hawok supaya orang-orang juga tahu bahwa Betul. sebenarnya banyak hal di antar kita yang kadang-kadang tidak viral. Orang bilang itu biasa-biasa, tapi kita harus buat. Nah, topik yang kita akan bahas ini sore adalah sengketa tanah. Sengketa tanah. Wah, mantap. Sengketa tanah. Harusnya- Di Kupang ini begitu ya? Banyak yang sengketa. Ya. Banyak. Wah, harusnya undang ini ya. Apa? Orang apa? BPN atau apa? BPN. Ya. Nanti lain waktu. Tapi kalau Parkirans kita channel akan undang ya. Tapi kalau kita bicara tentang sengketa tanah di sini, bro, bukan kita bicara tentang ukur-ukur tanah yang. Oh iya, siap. Tapi kita akan bicara tentang Pandangan Ya, Alkitab. pandangan Tentang- Alkitab. Pandangan orang percaya tentang bagaimana dia berada dalam situasi ini. Oh iya. Ya. Baik, Bro Angki yang sudah hadir. Sama-sama Bro Franky dan Bro Doni. Kita bicara tentang sengketa tanah ini memang tidak habis-habis. Orang Kupang ini masalah tanah dan tanah. Meskipun gereja, meskipun ibadah nomor 1, tapi tanah selalu ada di posisi -1 mungkin ya. Berada di atas 1 lagi. Nah, Berarti -1. memang tidak masalah tanahnya. Iya. Yang masalah itu manusia yang Kita berada sedang di atas bicara tanah. pribadi. Oke. Nah, ini kita bicara tentang persengketahan atau sengketa tanah ini biasa terjadi sudah dari zaman dulu, Iya. bro. Jadi dari zaman dulu sudah ada ya. Sampai sekarang makan di kota-kota besar tuh kita kadang-kadang nonton orang-orang bersengketa tanah sampai ada yang digusur. Jaga lahan. Ya, Oh, jaga lahan. jaga. Ya, jaga lahan. Nah, menurut Bro Angki, apakah masalah tanah ini ada di Alkitab, Sonde? Persoalan tanah ini. Ya, tentang tanah. nih. Memang dalam hal apa saja saya percaya ada di Alkitab. Ya, Kita bisa lihat dasarnya pada firman Tuhan secara eksplisit, implisit pasti Alkitab mencatat demikian. Nah, kalau pertanyaannya persoalan tanah ini ada di Alkitab atau tidak, ya ada. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan misalnya nanti ada di bawah. ya saudara bisa lihat nanti ayat Alkitabnya di bawah supaya saudara tidak bilang saya ini jual obat ya. Saya ngomong pakai dasar ayat ini ya. Makanya ada ayat Alkitab yang bilang misalnya dalam Amsal 22 ayat yang ke-28 bahwa jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Bahkan di dalam kitab Ulangan
ada 2 bagian. Ulangan 19 ayat yang ke-14 mengatakan, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Bahkan di dalam Ulangan 27 ayat yang ke-17 juga mengatakan bahwa terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Ini ayat Alkitab berkaitan dengan persoalan tanah. Nah, kalau ayat ini ada, berarti saya percaya persoalannya juga ada. Begitu. Dan kalau misalnya ada persoalan seputaran tanah ini, maka yang pertama yang perlu kita lihat itu kitab suci. Ya, kita harus lihat dari sisi kitab suci. Kalau kita sudah melanggar bagian-bagian tertentu berkaitan dengan persoalan tanah ini, maka bagian-bagian yang tadi saya katakan kepada saudara, saya tunjukkan kepada saudara, ya, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Berarti ada. Alkitab juga mencatat begitu. Makanya tidak salah kalau kita bilang dari dulu sudah ada ini masalah. Ada masalah tanah dari dulu. Sampai Ya. Alkitab harus menegur dengan keras, ya. Itu tadi menarik di ayat 17 itu dikatakan bahwa terkutuk orang yang menggeser batas tanah. Itu bukan main-main. Terkutuk orang yang menggeser batas tanah. Hati-hati. Ya. Ini hati-hati. Jangan sampai orang tidur lalu patok lupi cabut itu patok. Iya, karena ini urusannya tidak hanya sekedar berurusan sama apa? Hukum dunia. Tapi ini berurusan sama hukum Alkitab. Dan yang so pasti kamu akan melawan Tuhan kalau kamu melanggar aturan ini. Nah, kadang-kadang orang bilang gini, itu urusan dunia, masih di dunia nih, masih aman-aman. Nanti semua deka-deka hari H baru minta urus damai dengan di atas. Kadang-kadang itu perkataan orang-orang yang bisa. Memang kita masih di dunia, tapi cara yang kita pakai harus cara surgawi dong. Cara Alkitab, cara kitab suci. Kalau ada di dunia, semua orang kita ada di dunia ini. Dan kita harus pakai cara Tuhan, tidak bisa pakai cara yang lain, Pak Franky. Nah, bro, ini kira-kira apa sih yang membuat orang, akhirnya Alkitab juga harus tulis tentang masalah tanah. Orang yang selalu ada masalah dengan tanah atau warisan tanah nih, kira-kira apa yang buat orang harus masuk seperti itu, ya? Ya, sekali lagi mungkin kita lihatnya dari sisi kitab suci, Pak Doni dan Pak Franky. Lihatnya dari kitab suci, karena kitab suci memberikan keterangan seperti itu. Ya, kalau orang yang bermasalah ya dengan persoalan tanah ini, warisan ini, ribut persoalan ini, memang akarnya memang pada 2 hal ini. Yang pertama adalah keserakahan, ya, rakus, tamak, dan juga berkaitan dengan biasa orang bilang cinta uang atau jadi hamba uang itu. Nah, itu kalau tertanam di hati maka berbahaya. Kan kata serakah ini kan artinya bahwa selalu ingin mendapatkan sesuatu melebihi apa yang dia miliki, begitu. Itu keserakahan, ya. Jadi kata serakah itu bisa diartikan sebagai suatu hasrat yang berlebihan atau keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak benar, begitu. Ya, dan tidak puas, tidak puas begitu, Pak Doni. Makanya di dalam Alkitab Markus pasal yang ke-7 itu kan mengatakan bahwa dari hati itu timbul segala hal yang jahat. Dari hati itu timbul segala yang jahat. Makanya dalam Markus pasal yang ke-7, 21 dan ayat yang ke-22. Nah, di ayat 21, 22 ini ada banyak hal yang jahat. Dan salah satunya ada kata keserakahan ini. Saya coba baca ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Yang suka berzina dontung. Dari hati yang jahat. Yang berikut, keserakahan. Nah, ini keserakahan ini timbulnya dari hati yang jahat. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, tukang bairi dong tuh. Itu timbulnya dari hati. Hujat, kesombongan, kekebalan. Nah, itu dari hati. Jadi kalau pertanyaan kenapa orang suka bermasalah dengan hal ini, bahkan mati-matian, kakak adik juga bisa saling membunuh, ya, bisa melakukan tindakan yang tidak benar, apalagi saling membenci bertahun-tahun hanya persoalan ini. Ya itu sudah karena hati tidak diisi dengan hal yang benar. Hati yang ada tuh keserakahan, hal-hal yang buruk. Begitu. Makanya memang perlu bagi kita untuk hati kita tuh diisi dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Kalau tidak berbahaya. Makanya Alkitab juga bilang dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bahwa akar segala kejahatan itu cinta uang. Cinta doi. Uang itu tidak salah. Tapi yang salah tuh pribadi kita kalau sudah mulai cinta uang.
Uang tidak bisa cinta kita kembali. Kita ini kan harus cinta Tuhan, cinta orang tua, istri, anak ya. Ini cinta uang. Uang tidak bisa cinta kita kembali, saudara. Artinya tidak ada saling. Uang kan bukan pribadi, begitu. Tidak ada saling interaksi. Iya. Tapi kan manusia ini kan cinta uang. Nah, cinta uang ini bahaya. Kalau si cinta uang, Alkitab bilang begini. Lanjut dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akan segala kejahatan nilai cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, Pak Frankie dan Pak Doni ya pernah melewati yang namanya suka seseorang atau cinta seseorang. Bahkan Pak Doni ada sedang menjalaninya sekarang. Nah, kalau kita cinta, Pak Doni suka tahu tuh. Kita kalau cinta seseorang tuh kan mati-matian kita akan buat apapun untuk dia. Begitu, betul kan? Pak Doni? Berkorban. Ya, berkorban, begitu. Nah, ini kalau cinta uang, orang kalau cinta uang apapun dia akan lakukan, apapun akan dia halalkan. Pada yang dia lakukan itu salah, tapi dia akan lakukan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan uang. Nah, makanya Alkitab bilang karena cinta uang lah atau memburu uang lah, beberapa orang telah menyimpang dari iman yang menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akhirnya karena uang mereka mencuri, karena uang mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Pada akhirnya mereka sendiri merasakan murka Tuhan sendiri. Ya begitu, karena kejahatan mereka itu karena cinta uang. Lalu yang berikut Alkitab bilang Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Itu Alkitab bilang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Jadi memang kalau dari dalam sudah ada keserakaan, hati yang serakah, cinta uang, jadi hamba uang, aduh, itu nanti akan sulit. Ya. Itu sulit. Nanti yang kita lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Menarik dalam terjemahan yang lain, dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dia bilang begini, orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Ini dalam terjemahan yang lain. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta. Ini keras sekali. Gila. Ini terjemahan. Crazy rich. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Jadi sia-sia. Betul, memang pribadi ini harus kita evaluasi. Hati kalau sepenuh dengan keserakan, ya cinta akan uang, Pak Frankie, itu pasti. Dan kita rasa nih cinta uang ini melebihi cinta dari ketemu pasangan, no? Misalnya kan pasti. Ketemu suka dan seseorang kan memang seperti Pak Angki bilang, ketemu berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi beta rasa kalau cinta uang itu dia lebih. Iya. Bahkan ya itu seperti yang ketemu bahas hari ini, persoalan tanah ini, ya, itu bisa berkepanjangan ya karena itu ya tidak habis-habis begitu. Nah, menurut Pak Angki persoalan tanah ini begitu warisannya itu dia bisa tidak mendatangkan masalah bagi generasi selanjutnya. Maksudnya seperti misalnya beta nah, ada persoalan tanah beta belum bereskan, apakah ini memang nanti bisa merembet terus sampai punya anak cucu sehingga masalah ini seperti tidak beres-beres begitu? Bisa saja. Kalau tanahnya memang bermasalah dan tidak diselesaikan, maksudnya tanah itu tidak diselesaikan dengan baik, ya tidak diatur dengan baik, begitu lalu kita wariskan kepada anak-anak kita, justru nanti juga masalah juga, sama saja bisa menjadi masalah bagi anak cucu. Yang berikut akan menjadi masalah juga kalau anak cucu atau generasi berikut juga tidak takut akan Tuhan juga, itu nanti sama saja ya, sama saja ya. Itu akan turun temurun. Iya. Makanya orang tua jangan hanya fokus pada mewariskan sesuatu kepada anak, mewariskan harta, kekayaan, tanah kepada anak. Jangan hanya fokus pada itu. Fokus juga untuk mewariskan kehidupan takut akan Tuhan. Benar. Keteladanan. Itu betul tuh. Supaya anak-anak juga lihat itu. Oh, ya, orang tua sangat luar biasa. Orang tua boleh kaya, punya kekayaan, tapi cinta Tuhan. Nah, kalau hanya yang ditonjolkan atau hanya yang diwariskan kekayaan saja, apalagi kalau orang tua sombong, omong hanya harta, milik dan lain sebagainya, itu nanti anak juga rusak. Makanya orang tua jangan hanya fokus pada mewariskan kekayaan. Wariskan hidup takut akan Tuhan supaya anak-anak tuh lihat, betul orang tua takut akan Tuhan. Sampai tuanya pun akan pernah lupa apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Begitu. Memang super sekali. Begitu Om Frankie. Jadi Om Frankie
anak seberapa? Beta memang belum nikah, tapi beta bisa tahu bertanya. Bisa, ya. Pak Frankie anak berapa? Beta punya anak sudah orang. Nah. Oto tulis memang. Itu mau kasih apa? Iya, iya, benar, iya, benar. betul Pak Angki. Oto Iya. rumah nanti mau kasih apa? Tapi lebih tepat itu Bung Doni seperti tadi Bro Angki bilang, wariskan takut akan Tuhan. Iya. Oto dong sen Kalau perlu. takut akan Tuhan memang Karena Itu. apa? Dong tahu bahwa dong juga akan diberkati. Ya, bisa berpikir Nah, bijak. Kadang-kadang kan begitu. Masalah yang muncul itu karena oto milik siapa. Betul. Nah, ini kebetulan kita bicara tentang warisan ya. Beberapa hari yang lalu beta trip Bung Doni. Trip, ya. Lalu yang di mobil ini dong ada cerita. Nah, Orang tua meninggal. Mm-mm. Nah, lalu si anak A, B, C tanya, ini orang tua ATM di mana? Tanya dia anak. Mm. Lalu dia anak mami sontak. Nah, itu jadi soal. Karena apa? Dalam ATM itu tabungan terlalu banyak. wah, Terlalu banyak. Jadi sepanjang jalan ini mereka cerita begini. Itu akan menjadi masalah besar. Karena ini, nah ini nih yang terjadi. Karena apa? Karena kita sudah wariskan takut akan Tuhan. Itu harus di. Tapi kalau anak-anak takut akan Tuhan, Bung Doni, dong akan diberkati. ya. Beta sangat setuju bahwa begini, ada beberapa orang misionaris yang akhirnya dong punya harta dong mau kasih di anak. Anak ada usaha sendiri. Betul. Akhirnya apa? Dong pakai itu dong punya harta untuk jadi misionaris keliling dunia. Sampai dong bilang begini, suatu saat kita mati di mana, kubur kita di situ. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara, gitu ya. Jadi perlu kita harus tulis. Memang kita punya kewajiban adalah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Iya. Tapi yang tepat seperti yang tadi Bro Angki bilang, takut akan Tuhan. Iya, tapi memang dua-dua juga perlu. Perlu, Memang iya. warisan takut akan Tuhan itu penting, hidup takut akan Tuhan itu penting. Tapi memang orang tua yang mau mewariskan sesuatu kepada anak memang harus jelas. Iya, jelas. Begitu. Karena tidak jelas itu yang bahaya. Nanti anak-anak yang nantinya ribut. Ribut, Iya. ya. Yang satu mau, apalagi kalau kakak mau dia lebih banyak dari adiknya, kan nanti Iya. bermasalah. Karena begini, memang betul ya kalau orang tua sudah wariskan takut akan Tuhan itu memang itu yang paling baik. Iya. Hanya persoalannya begini Pak Angki. Mm. Kadang-kadang anak-anak ini kan Mm-mm. bisa bergaul salah. Bisa. Itu artinya bisa saja besok-besok keluarga atau temannya dia Bisa. maksud bahwa Bisa. Bapak boleh omong begitu, tapi lu sebagai yang sulung asal banyak dapat Ya. motor Revosa, kakak dapat oto, so ini bisa. Beda Harus nah. harus bagi rata. Nah ini yang menurut beta memang sering terjadi. Jadi memang betul takut akan Tuhan, tapi kadang itu anak-anak dan juga itu bisa terpengaruh dari keluarga, dari Bisa. lingkungan yang Orang-orang yang tidak takut akan Ya, Tuhan. Jadi Nah. menurut beta itu memang kalau bisa memang itu dibagi memang. Iya, Ya, memang harus Pak Angki dibagi setuju, memang. ya? Iya. Dibagi memang. Jadi warisannya sudah diatur, entah secara hukum juga Iya, jelas. iya. Jelas. Jadi memang itu harus diatur, Nah, Pak. supaya ya ketong juga tahu di kemudian hari ini Kita tahu hati seperti dia manusia. bilang, Kita hati tidak manusia. tahu hati manusia ya. tiba-tiba dia bilang, wih, kemana kau hanya dapat Revo nih? Ya. Lu dapat BMW. L3 nih, wih, bahaya. Nah, Ini bicara tentang pembagian seperti itu, Bro Angki, Bung Doni, memang Alkitab juga tulis ya, seperti beta pernah lihat baca Abraham, Mm-mm. waktu dia dikasih tanah dia sudah mau, dia beli, Mm-mm. supaya jelas toh, Iya. daripada dikasih kan gini, kalau zaman dulu orang tua dulu sudah kasih ganti sapi 1 ekor, akhirnya jadi masalah sampai sekarang. Nah, ini yang sering terjadi di kota Kupang. Karena kita di Kupang, terus perlu omong di luar Kupang. Oke. Kadang-kadang orang percaya, artinya punya kelihatan beriman, rajin ibadah, rajin ke gereja, bahkan punya label mengerti firman Tuhan. Tapi justru yang model-model begini ini kadang-kadang juga terlibat dalam sengketa
warisan atau masalah sengketa tanah, harta nih. Nah, itu kenapa orang-orang seperti bisa terlibat ya? Kalau ditanya seperti ini, kenapa orang percaya, orang beriman, orang tahu Tuhan, tahu firman, tapi terlibat dalam hal ini? Sebenarnya sih tidak masalah sih kalau terlibat, selama itu dia punya hak. Selama dia punya hak. Kalau itu haknya tidak masalah. Ya. Misalnya kita bertiga, haknya beta ada, tapi kakak berdua mau ambil haknya saya, lalu saya memperjuangkan hak saya, itu tidak masalah. tidak salah. Selama masih ada dalam prosedur yang baik, ikut prosedur maksudnya secara hukum, lalu tidak melanggar kitab suci dan lain sebagainya, saya pikir tidak ada persoalan untuk hal itu. Meskipun dia orang percaya, namanya kita orang percaya, orang beriman ini kan pasti ada tuh, ada di persoalan-persoalan tersendiri, dan dalam hal warisan pun pasti ada di persoalan begitu. Tapi tidak ada persoalan selama mengurusi masalahnya selama dia memperjuangkan dia punya hak, bukan hak orang lain, dia punya hak yang diperjuangkan secara hukum, ya ikut prosedur yang ada, tidak ada masalah. Kan banyak tuh sekarang kakak adik bertengkar. Berarti selama dia berada di posisi benar, selama jalurnya masih benar. Jalurnya masih tidak ada Jangan masalah. sampai jalurnya sesuai benar lah, itu yang bahaya. Iya, yang salahnya kenal Tuhan, lalu tiba-tiba karena masalah tanah dia kasih tunjuk tindakan yang tidak benar begitu. Padahal dia kenal Tuhan, ribut dengan saudara, benci dengan saudara. Padahal kita bilang tidak boleh saling membenci, harus saling mengampuni. Hanya gara-gara uang, gara-gara tanah, gara-gara harta kita saling menyakiti. Padahal dia bilang dia takut Tuhan. Ya itu tidak boleh begitu. Orang takut Tuhan tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu. Begitu. Kalau dia takut Tuhan lalu ada persoalan, misalnya haknya, ada orang yang mau ambil haknya atau bagaimana, lalu dia perjuangkan, itu tidak. Saya pikir tidak ada masalah. Jadi selama dia benar, selama dia berada di jalur yang tepat, tidak salah. Tapi kadang-kadang yang buat salah itu yang sudah ada dalam jalur benar. Sampai tadi Bung Doni bilang, ini satu sebetul, sudah tahu diri, tapi ada orang lain di luar sana yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dia sedikit. Ada juga dia orang Kupang bilang, tusuk kiri, tusuk kanan, dan itu provokasi, karena ada Kupang ini, di Kupang persoalan tanah di Kupang ini kan paling banyak saudara dengan saudara. Saudara dengan saudara. Dan sebenarnya saudara-saudara itu ada masalah, tapi ada oknum-oknum tertentu. Ya mungkin karena berkaitan dengan tadi apa yang Pak Doni sampaikan, persoalan pergaulan. Nah, memang pergaulan. Makanya sering saya sampaikan kepada anak-anak muda, bahkan di khotbah-khotbah saya, bahwa salah satu hal yang mengganggu pertumbuhan rohani kita, atau salah satu unsur yang bisa mengganggu pertumbuhan rohani kita, itu adalah pergaulan yang salah. Itu kalau bergaul salah bahaya begitu. Apalagi ini masalah uang, masalah harta, masing-masing orang ini kan ingin punya keinginan untuk dapat sesuatu juga, jadi ya begitulah, kasih masukan yang salah bisa ribut. Awalnya tidak ada persoalan kakak dan adik, bisa jadi masalah. Padahal dua-dua kenal Tuhan, dua-dua pelayanan, bisa saja. Jadi memang pergaulan yang buruk. Salah nih. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 ya. Di sini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya di dalam Mazmur 1 tuh, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau ayat yang ketiga itu kan dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang lebih fokus pada berkat di ayat yang ketiga. Dan tidak memperhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua itu hal yang perlu diperhatikan sebelum mengalami berkat Tuhan itu. Saya baca di ayat yang pertama, karena ini berkaitan dengan apa yang tadi Pak Doni sampaikan, pergaulan yang salah. Maka saya sampaikan, di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berhati-hati. Ini berkaitan dengan pergaulan. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Baru di ayat yang ketiga bicara tentang berkat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi orang fokus di ayat 3. Padahal ayat 1 dan ayat yang kedua itu menjadi fokus berkat. Tapi soalnya mau fokus di proses. Nah, itu sudah. Kita mungkin itu sudah mata langsung lihat ayat. Namanya kalau berkaitan dengan uang, berkaitan dengan berkat, itu yang mereka fokuskan. Jangan suka ayat hafalan, baca ayat hafalan mungkin.
Beta rasa itu dosa hafal. Pakai senjata. Ya apa? Doanya hafal itu. Fokus kepada berkat, bukan sang pemberi berkat. Betul. Bahkan beta takut begini, saat dia mau menghadapi masalah, dia susah nih. Tapi dia taruh itu ayat 3 tuh. Apa saja yang beta buat berhasil. Hasil. Termasuk rampas. Nah, Harta warisan. dia soalnya tahu ayat 1. Nah, begitu. Woi, mantap Luar nih. biasa. Ya. Berarti dosa warisan itu bukan masalah di tanah itu, Bung Doni. Kadang-kadang orang bilang gini, ini tanah nih sudah jadi sengketa, jadi hati-hati. Nanti bos keluarga semua akan dikutuki begitu.